Kemana akan ku bawa kehidupanku? Ada satu jalan yang tak pernah salah, hanya satu jalan menuju ke sana. Yesus, jalan
Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama Perhalado mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa di tempat kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, 2, dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan untuk kebaktian kita minggu ini yang tertulis di titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dan 26 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau
dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah untuk pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dan bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kebaktian kita minggu ini, yaitu yang tertulis di Markus 1 ayat 29 sampai ayat 39. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani dia.
Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar kor pujian dari Ama Sahata dari Ina Deborah.
Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 124 ayat 1. Kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Jemaat terkasih, marilah kita mendengar warta jemaat. Warta pelayanan. Nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Sekagesima, 60 hari sebelum kebangkitan, dengan topik minggu Tuhan adalah Allah yang kekal, debata salilililingna do Jahuba. Dua jemaat baru mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat baru gereja kita. Bapak Agus Andri Nenggolan dan Ibu Osin Situmorang bersama dengan satu anak mereka. Mereka pindah dari HKBP Huta Padang Resort PT P3 Buntu Pane, alamat mereka di Blok 4 Nagoya, masuk ke WIK Nagoya. 3 ibadah sekolah minggu gabungan. Pada hari ini Minggu 4 Februari 2024 diadakan ibadah sekolah minggu gabungan yang bertempat di pos Lubuk Baja masuk pukul 8 WIB. 4 ibadah syukuran bona tahun diberitahukan kepada seluruh Naposo Bulung bahwa pada hari Minggu 4 Januari 2024 diadakan ibadah syukuran bona tahun seksi Naposo Bulung gereja kita yang bertempat di kompleks Pargodungan HKBP Batam masuk pukul 19 WIB. 2 diberitahukan kepada seluruh perempuan jemaat kita bahwa pada hari Rabu 7 Februari 2024 diadakan ibadah syukuran bona tahun seksi perempuan yang bertempat di gedung serbaguna masuk pukul 15 WIB. 3 diberitahukan kepada seluruh ama PHD dan keluarga untuk menghadiri ibadah syukuran bona tahun pengumuman ama PHD yang akan kita adakan pada hari Jumat 9 Februari 2024 pukul 17 WIB yang bertempat di GSG. Dalam ibadah tersebut akan diadakan pelantikan pengurus baru periode 2024-2026. 5 Konven HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari Senin 5 Februari 2024 diadakan Konven HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau yang bertempat di HKBP Resort Tiban masuk pukul 10 WIB. 6 ibadah lingkungan pertanian week. Berikut tempat dan jadwal ibadah pertanian week gereja kita pada minggu ini. Pada hari Rabu 7 Februari 2024 yaitu week Baloi Kolam 1, Baloi Kolam 2, Baloi Kolam 3, Tiban, Bengkong sekitar Sepanas, Blok 6, Kampung Nanas. Untuk hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 yaitu week Batam Kota, Batam Center, Nagoya, Bengkong Indah, Baloi Dipam, Muka Kuning, Muara Takus dan Baloi Center. 7. PHD Remaja dan Naposo Bulung. Diberitahukan kepada seluruh remaja dan Naposo Bulung bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 kita akan mengadakan PHD yang bertempat di Remaja pukul 19 WIB di GSG lantai 2 dan Naposo Bulung pukul 19.30 di ruang konsistori. Diharapkan kepada seluruh remaja dan Naposo Bulung untuk dapat mengikuti kegiatan PHD tersebut.
8. Pemekaran WIK HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat sesuai dengan keputusan rapat Huria, WIK-WIK yang akan dimekarkan pada tahun ini yaitu WIK Balai Kolam 1, WIK Nagoya, WIK Batam Kota, WIK Batam Center, WIK Tiban, WIK Bengkong Indah, WIK Muara Takus. Proses pemekaran WIK ini diserahkan kepada sintua WIK masing-masing. Pertandingan WIK akan kita adakan pada hari Rabu dan Kamis setiap minggunya. 9. Pembentukan panitia tahun Okumene inklusif HKBP Batam. Pada hari Jumat 9 Februari 2024, kita akan mengadakan pembentukan panitia tahun Okumene inklusif HKBP Batam. Oleh karena itu, diharapkan kepada 1. Parhalado, 2. Utusan dari setiap WIK 2 orang, 3. Utusan dari setiap kategorial 2 orang sebagai perwakilan untuk menghadiri rapat yang akan kita adakan pada pukul 19 WIB yang bertempat di ruang sermon. 10. SK mutasi pelayanan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa telah sampai surat keputusan mutasi pelayanan dari pucuk pimpinan HKBP kepada gereja kita bahwa Inang Bibel Pro Leni Sinaga yang saat ini melayani di gereja kita mendapat SK penempatan baru melayani di HKBP Pekan Pulau Raja Resort Pulau Raja, dan yang menggantikan Bibel Pro Leni Sinaga yaitu Bibel Pro Hana Putri Pasaribu yang pindah tugas dari Departemen Marturia Kantor Pusat HKBP. Penyambutan dan perpisahan akan kita lakukan di gereja pada Minggu 18 Februari 2024. Di setiap ibadah minggu pada tanggal 18 Februari 2024 kita mengadakan pengumpulan persembahan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Bibel Pro Leni Sinaga. 11. Mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita bisa baca di layar. 12. Sumbangan. Bunga altar pada minggu ini sumbangan dari NN WIK Batam Center. Terima kasih atas sumbangannya. 2. Gereja kita yang berada di Pos Buka Kuning menerima sumbangan dari El Siombing almarhum Ibu Boru Pasaribu, Mama Stepani berupa kotak persembahan Mauliate Ma Dinasida. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayanan penuh waktu, Parhalado dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Harapan dan doa semoga diberi kesehatan, kuat dalam iman, dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sebagai warta tambahan dari pimpinan pusat, surat pengembalaan Eporus Huria KBP Batam Protestan tentang pemilihan umum serentak 14 Februari 2024. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Seruan pastoral dari Eporus HKBP. Karena hal-hal terungkap di atas sebagai gereja, kami memanggil seluruh warga jemaat Huria Kristen Batak Protestan untuk 1. Berdoa demi kemajuan keberhasilan pemilu 2024 sehingga mampu membangun, mengembangkan dan meneguhkan demokrasi, keadilan
dan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Doakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan netral, jujur, dan adil sesuai dengan asas keadilan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dalam menghadapi tantangan bangsa yang sangat besar di tengah persaingan antar bangsa yang masih terus-menerus pola lama, yaitu terutama mementingkan kepentingan bangsa sendiri di atas kepentingan bangsa-bangsa lainnya. Semakin jauh dari nilai-nilai keadilan dan perdamaian bagi semua dan bertolak belakang dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2024. HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, tertulis di dalam Matius 5 ayat 45. 3. Sebagaimana telah ditunjukkan sejak tahap awal persiapan hingga masa kampanye pemilu bahwa Eporus HKBP sebagai pimpinan dengan warga beraneka aspirasi politik telah dan akan terus berusaha menunjukkan netralitas. Demikianlah Allah memanggil semua aparatur negara tak terkecuali dari kalangan warga HKBP untuk setia terhadap sumpah jabatannya untuk selalu netral di dalam jalannya pemilu yang adil, bebas, dan rahasia, penuh kegembiraan hati sejati. 4. Jagalah kedamaian dan keamanan situasi pemilu agar tetap kondusif. 5. Bagi pemilih hak suara agar A. Berusaha mencari informasi yang benar dan akurat, bukan isapan jempol atau hoaks. Mengenai siapa yang dipilih, kenalilah calonmu, rekam jejaknya, partai politiknya, pengusung mereka. Apakah mereka secara individu dan partai politik menempatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok sendiri? Ingatlah firman Tuhan dalam Keluaran 18 ayat 21 yang mengatakan, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Hindarilah menerima, mengungkapkan, dan menyebarkan berita palsu atau ujaran kebencian yang menimbulkan perpecahan di tengah umat dan dapat menyebabkan berhadapan dengan hukum. B. Berpartisipasi dalam pemilu dengan pergi ke tempat-tempat pemungutan suara. Jangan ada yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih secara bebas dan bertanggung jawab atas calon presiden, wakil presiden, DPD, DPR, RI, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 yang terbukti bekerja dan dipercaya untuk kesejahteraan rakyat. Tolak politik uang dan politik identitas dan mereka yang berusaha untuk terpilih dengan cara yang tidak jujur. C. Ikutlah aktif dalam pengawasan pemilu dengan menjadi saksi independen atau netral di tempat pemungutan suara di mana saudara memilih, sehingga kita ikut berpartisipasi mengurangi atau malah mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan. 6. Berdoa untuk banyaknya warga HKBP yang terjun dalam kontestasi pemilu 2024 ini agar mereka bisa berkarya bagi bangsa dan negara, menjadi garam dan terang yang tertulis dalam Matius 5 ayat 13-16, tetapi juga ikut mengingatkan mereka bahwa tujuan politik bukan hanya kekuasaan, tapi kesejahteraan bersama. Sebagai penutup, demikianlah pesan ini kami sampaikan dalam doa dan harapan pada kesediaan seluruh warga HKBP untuk melaksanakannya dalam sukacita. Marilah kita menyambut pemilu 2024 dengan sukacita sebagai kesempatan bagi kita bersama anak-anak bangsa Indonesia lainnya untuk menunjukkan partisipasi dalam pembangunan bangsa sebagai gereja yang ekumenis dan inklusif. Pada akhirnya nama Tuhan yang kita muliakan yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 17. Piaraja Tarutung 24 Januari 2024. Huria KBP Batak Protestan, tertanda tangan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar.
Sekarang warta keuangan kami hanya membacakan saldo akhir per tanggal 3 Februari 2024 sebesar 254 juta 223.082 rupiah. Demikian warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 124 ayat 1 dan ayat 2. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, yang kami kenal dan kami sembah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan masih mengizinkan kami untuk melakukan aktivitas kami dan berkarya di dalam kehidupan kami sehari-hari yang telah Engkau berikan. Hari ini ya Tuhan, kami mau bersekutu bersama dengan Engkau lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu berfirman dan bersabda di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru dan kami kuat untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami para hamba-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu kita pada hari ini yang tertulis dalam Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai ayat 31. Yesaya 40 ayat 21 sampai ayat 31, kita membacanya secara beresponsor ya. Beginilah firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya?
Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, Firman yang Maha Kudus. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Begitulah firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menghendaki kita supaya kita mengenal siapa Allah yang selama ini mengasihi dan memberkati kita. Siapakah Allah itu? Itu pertama sekali pengenalan diri kita. Terkadang kita belum dapat mengatakan siapa itu Tuhan yang sesungguhnya, sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen. Bapak Ibu, pengenalan akan Tuhan masih perlu kita perdalam. Yesaya memperkenalkan hanya ada satu Allah yang ada di dunia ini, Allah yang setia. Kalaupun kita temukan satu sukacita dari dunia ini, itu hanya sementara saja. Tetapi sukacita yang kekal selama-lamanya kita mendapatkan dari Tuhan saja. Dialah pemilik segala-galanya, tidak ada selain Tuhan. Oleh karena itu kita mengakui bahwa hidup ini penuh dengan derita, penuh dengan masalah, pergumulan yang membuat kita putus asa, bahkan ingin bunuh diri jika diperhadapkan ke pergumulan hidup. Jika diperhadapkan kepada permasalahan-permasalahan dan sakit penyakit yang menderita yang tidak sembuh-sembuh. Itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Bangsa Israel di zaman Yesaya, oleh karena dosa mereka begitu besar, maka Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka ke Babel. Oleh karena itulah mereka putus asa.
Mereka berpikir bahwa Tuhan itu sudah kalah. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada lagi, bahwa Tuhan itu sudah tidak menyayangi bangsa itu, dan tidak sanggup lagi menyelamatkan mereka dari pembuangan. Bapak Ibu, situasi tanpa harapan itulah Tuhan berbicara melalui Yesaya kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Firman Tuhan berbicara. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana sikap kita untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Bapak Ibu, masalah tidak terletak pada masalah itu sendiri, tetapi masalah ada pada sikap kita untuk menghadapi masalah tersebut. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Siapakah yang membuat masalah itu? Apakah masalah itu datang daripada Tuhan, atau kita sendiri yang mencari masalah tersebut? Itu yang diingatkan Yesaya kepada bangsa Israel. Kenapa kalian terbuang ke Babel? Apakah ini karena kesalahan Tuhan kepada kalian? Apakah Tuhan tidak mendengarkan doa kalian? Bukan. Tetapi itu karena bangsa Israel yang pertama sekali yang mencari dosa dan melakukan kesalahan. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita ditanya satu persatu, siapapun orang, tidak ada yang tidak menghadapi persoalan. Siapapun itu, baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, baik itu pejabat, baik tidak pejabat, baik tidak memiliki pekerjaan, baik itu anak-anak, baik itu sudah naposo dan remaja, pasti menghadapi persoalan di dalam hidup. Karena kita tahu kekuatan manusia terbatas. Itu tadi dikatakan di ayat 21. Di ayat 21 tadi jelas dikatakan di sini, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu? Tidakkah kamu mengerti? Ada kata tidak di dalam hidup kita masing-masing. Kata tidak mau berontak. Kata tidak mau dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Yesaya memberitahukan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ayat 22 sampai ayat 23. Dialah Allah, hanya ada satu Allah yang setia, yang mau mendengarkan persoalan kita dan memberi jawaban dari persoalan itu. Jelas dikatakan di ayat 25 sampai di ayat 26 juga. Dia katakan Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber pemberi, sumber penyembuh, sumber menyelesaikan segala masalah-masalah bagi orang yang percaya kepada Dia. Manusia adalah lemah dan memiliki keterbatasan. Tuhanlah yang memberi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan mau mengajak kita yang pertama, mari buang sikap yang selalu menyalahkan Tuhan. Olodo hita mablokon, olodo hita tidak mau mengatakan yang selalu menyalahkan Tuhan. Ini selalu mian di dalam hati manusia. Ketika datang persoalan, yang disalahkan siapa? Yang disalahkan Tuhan. Ketika anak-anak kita tidak taat akan aturan peraturan orang tuanya, ketika anak-anak kita pergi bebas dan mencintai akan dunia, siapa yang kita salahkan? Kita selalu menyalahkan Tuhan. Ketika datang penyakit di dalam tubuh kita yang sudah lama tidak sembuh-sembuh, siapa yang kita salahkan? Tuhan. Di minggu kemarin saya mengatakan, bisakah kita memakan daging? Bisa. Tetapi dokter mengatakan jangan terlalu banyak memakan daging. Sedikit bisa pakai terlalu membuat masalah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Mari buang sikap yang selalu menyalahkan Tuhan. Dia katakan di ayat 27. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dia berkata. Dan di Mazmur 44 ayat 24 dikatakan, terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, jangan membuang kami terus menerus. Di ayat 27 dan di Mazmur 44 ayat 24, di sini bangsa Israel menyalahkan Tuhan. Bangsa Israel protes karena menganggap Allah tertidur dan tidak adil. Padahal mereka yang seharusnya yang introspeksi diri. Mengapa mereka terbuang? Itu karena dosa mereka sendiri dan akhirnya mereka memaksa Allah. Jadi Bapak Ibu, teringat aku akan doa mau makan, ya. Ini. Ketika saya mau makan saya berdoa, Tuhan Yesus berkatilah makanan ini menjadi kekuatan yang baru dan kesehatan dalam tubuh saya. Dan saya berpikir, seandainya Tuhan itu mengabulkan doaku ini, mungkin saja baju yang dijahit di Indonesia tidak ada yang muat di dalam tubuhku. Tetapi Tuhan tahu apa yang aku minta. Tetapi Tuhan tahu apa pergumulanku dan Tuhan tahu apa jawaban pergumulan itu. Tetapi Dia mengatakan, bersabarlah. Jawaban ada daripada Pencipta yang menciptakan kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga sering seperti bangsa Israel. Jika masalah datang menerpa kita, jika doa kita tidak terkabul, kita sama seperti bangsa Israel. Tuhan itu tidak adil. Kita langsung protes, Tuhan itu tidak ada. Kalau Dia ada, mengapa Dia tidak membantu dan menolong saya? Bapak Ibu, ada satu cerita, seorang bapak yang bersahabat dengan orang buta. Jadi mereka bercakap-cakap tentang Allah. Si bapak itu bilang kepada orang buta, sebab Tuhan tidak ada. Kalau Dia ada, mengapa Dia tidak pernah menunjukkan dirinya kepada saya, kata si bapak. Lalu si buta menjawab, kau bilang Tuhan itu tidak ada karena kau tidak melihatnya. Saya juga mengatakan bahwa kau juga tidak ada, kata si buta kepada si bapak. Si bapak protes, mengapa engkau bilang aku tidak ada? Saya ada, sedang bercakap-cakap dengan kamu. Lalu si buta bilang kepada si bapak, kau tidak ada karena aku tidak bisa aku lihat. Karena si buta tidak bisa melihat si bapak tersebut, dia hanya cuma mendengarkan suara saja. Maka si bapak tersinggung dan pergi. Bapak Ibu, dalam cerita tersebut seperti itulah banyak orang, termasuk orang Kristen, mata imannya sudah buta. Dia dibutakan oleh penderitaan, dia dibutakan oleh persoalan-persoalan yang begitu berat, dia dibutakan oleh segala perekonomian yang selalu menyempit akan dunia dan akan kehidupan keluarga kita. Sehingga dia mengatakan Allah itu tidak ada. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak kita, mari introspeksi diri. Introspeksi diri. Itulah yang pertama. Yang kedua, jangan seperti bangsa Israel, jangan tahu diuntung saja. Odo halak bata kate. Selalu mencari untung, tidak pernah rugi. Oleh karena itu, di tengah-tengah keluarga selalu dibikin anaknya siapa? Untung. Nungga kecelakaan, nungga mago ada tanganna, beruntung dohita bah, marhosa dopein. Jadi di situ ada kata untung, ada ucapan
ucapan syukur. Tetapi di sini lain dalam bangsa Israel, dia selalu mengambil untung dari Tuhan. Tuhan yang mengeluarkan mereka, tetapi mereka berbalik melawan Allah, pergi menyembah dewa-dewa Baal, Allah ecek-ecek. Tuhan selalu mengingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Bapak Ibu, bukankah banyak orang seperti itu? Ketika Tuhan menegur dia di dalam sakit penyakit, ketika dia kecelakaan, ketika musibah datang kepada dia, Tuhan mengingatkan, tetapi kita selalu tidak mau mendengar dan membawa perubahan hidup. Ketika mereka kaya, ada jabatan, justru mereka melawan Tuhan dan percaya kepada para normal, datu-datu, dan ada juga yang mendewakan hartanya dan kekuasaannya. Bapak Ibu, karena itulah Tuhan memanggil nama kita. Di ayat 27 itu jelas Tuhan memanggil nama kita. Coba kita ganti orang Israel dan orang Yakub. Coba kita ganti Yakub itu dengan nama kita. Sekarang Tuhan memanggil nama kita sendiri. Bagaimana kita mengenal akan Tuhan? Dengan panggilan itu Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan bangsa itu tentang siapakah mereka. Mereka hanya budak. Kita diambil dari tanah, kita diambil dari debu. Kita tidak ada apa-apanya di dunia ini. Oleh karena kasih karunia Allah lah kita berharga, diangkat menjadi bangsa yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan kita, ingatlah siapakah Tuhanmu. Siapakah Allah itu di dalam hidupmu? Siapakah Tuhan itu di dalam imanmu? Jangan kita seperti bangsa Israel yang orang bodoh yang mau meninggalkan Tuhannya sendiri. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, bila kita sedang bergumul, bila kita sedang menderita menghadapi persoalan, mari kenalilah Allah dan percayalah kepada Dia. Tuhan itu setia, kesetiaan manusialah yang selalu dipersoalkan. Kesetiaan Tuhan jangan kita persoalkan, tetapi mari kita selidiki hati kita. Apakah kesetiaan kita itu masih dipersoalkan oleh Tuhan? Itu yang nomor 2. Yang ketiga, jangan terpaku dengan penderitaan. Ini sering kita ini, kalau sudah ada penderitaan, selalu ke penderitaan itu terus-terus kita ikuti. Mulalah kita ke rumah sakit, roh dokter, Anda sakit ini. Yang membuat semakin tambah sakit kita apa Amanginang? Pikiran. Kita tahu sakit itu akhirnya terbawa dalam pikiran. Akhirnya penyakit itu semakin bertambah dan tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena pikiran kita tertuju kepada penyakit tersebut, bukan tertuju kepada penyembuh yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, bangsa Israel asik menangisi penderitaannya, sehingga mata mereka tetap tertutup kepada Allah. Akan lebih sakit jika kita fokus kepada kependeritaan. Jadi mari kita belajar kepada burung Raja Wali. Dikatakan tadi ayat 31 ya Bapak Ibu ya, begitu indahnya. Kita diajak untuk belajar seperti burung Raja Wali yang mendapatkan kekuatan baru. Dan bagaimana prosesnya burung Raja Wali bisa hidup 70 tahun. Coba waktu burung Raja Wali hidupnya hanya 40 tahun. Kalaupun dia bisa hidup 70 tahun, dia akan ada prosesnya di dalam hidupnya. Raja Wali bisa hidup 40 tahun, tetapi kalau mau dia bisa sampai ke 70 tahun, agar dia sampai 70 tahun, dia harus mengalami transformasi. Transformasi yang sangat menyakitkan. Seperti istilah upas orang bahasa Indonesia, bersakit-sakit dulu, baru bersenang-senang kemudian. Itulah proses kurang lebih sampai berbulan-bulan yang dirasakan oleh burung Raja Wali.
Di umur 40 tahun, paruh burung Raja Wali bengkok dan panjang. Oleh karena paruhnya itu bengkok dan panjang, sehingga dia tidak bisa mematok makanan. Bukan makanan itu persoalannya. Kenapa burung Raja Wali tidak bisa makan? Bukan karena makanan itu yang keras, tetapi permasalahannya adalah karena burung Raja Wali patoknya tidak bisa karena terlalu panjang untuk memakan makanan itu. Oleh karena itu ya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus Kristus, baru kedua, cakar tidak tajam, ya, tidak bisa menangkap makanan. Bukan karena ikan yang besar sehingga burung Raja Wali tidak bisa mengambil ikan itu, tetapi karena tidak bisa menangkap makanan itu karena cakarnya yang tidak tajam. Baru permasalahan dia untuk transformasi bulu sayap semakin lebat sehingga susah untuk terbang. Hidupnya sangat sulit Bapak Ibu. Ada 3 pergumulan burung Raja Wali. Pertama tadi, proses dia yaitu bengkok akan mulutnya yang tidak bisa mengambil makanan. Cakarnya yang tidak tajam, bulunya yang semakin banyak sehingga dia tidak bisa terbang mencari makanan. Oleh karena itu dalam proses itu Bapak Ibu, dia tidak menyerah menghadapi transformasi. Dia berjuang mencapai pegunungan yang tinggi dan membuat sarang. Di sanalah dia menunggu. Molo dihita halak Batak bermeditasi, berdoa, mengeresapi apa pergumulan hidup dan apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Di situ dia akan mematahkan paruh ke batu hingga lepas. Ketika paruh itu lepas, maka terjadilah paruh yang baru. Dan paruh yang baru mencabut kukunya hingga habis dan muncul kuku baru yang tajam. Kuku baru mencabut bulu-bulu sayapnya hingga tumbuh bulu yang baru. Begitulah transformasi yang dialami burung Raja Wali supaya dia bisa hidup normal mencapai 70 tahun. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan Raja Wali salah satu inspirasi bagi kita. Dalam hidup kadang-kala kita melewati proses yang menyakitkan. Kadangkala kita tidak mampu menghadapi segala persoalan-persoalan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan memperbolehkan kita mengalami penderitaan, pergumulan, jangan fokus kepada penderitaan, tetapi datang dan percaya, berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan akan menggunakan penderitaanmu untuk mentransformasi hidup kita menjadi kuat. Lewat penderitaan walaupun berat, ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan akan mengangkat kita. Berpeganglah kepada kebenaran. Perjalanan hidup akan selalu go to the next level. Siapa yang mau naik yang lebih tinggi lagi, mari kita mengumpulkan bonus untuk mencapai garis finish. Go to the next level, pergi ke tingkat berikutnya. Maka kita akan mendapat sukacita jika kita mampu menghadapi persoalan hidup di dalam iman kepercayaan daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak berlarut mengingat akan segala pergumulan hidup kami, sehingga pergumulan hidup bisa menutupi akan kasih setiamu yang kami kenal di dalam Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan, setiap proses di dalam kehidupan kami, setiap pergumulan yang kami hadapi, biarlah itu untuk menguatkan kami akan iman kepercayaan kami kepadamu,
sehingga kami bisa semakin meningkat, semakin naik ke atas untuk mencari garis finish yang telah Engkau sediakan. Dan kami mendapatkannya itu lewat perbuatan kami sehari-hari dan juga lewat iman kepercayaan kami kepadamu. Berkati ya Tuhan seluruh para jemaat-Mu pada hari ini yang bersekutu bersama dengan Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus ini. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kepada mereka umur yang panjang dan juga kesehatan. Biarlah Tuhan yang selalu mencukupkan di setiap kebutuhan hidup sehari-hari, di dalam kebutuhan di tengah-tengah keluarga, di dalam kebutuhan di tengah-tengah akan anak yang Engkau berikan. Sehingga apapun masalah yang kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya bahwa ada di hadapan-Mu yang paling indah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah iman kepercayaan kami bawa di dalam dunia ini, sehingga kami bisa melawan dunia ini sekeras apapun di dalam kepercayaan kami kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan jiwa dan raga kami. Berkati kami di setiap pekerjaan kami, jauhkan bagi kami segala mara bahaya. Ajari kami ya Tuhan untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, dan ajari kami memakai berkat-berkat yang telah kami terima yang daripada Engkau, sehingga berkat itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, bukan menjadi kesombongan, tetapi menjadi berkat-berkat ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan di seluruh program gereja-Mu HKBP Batam ini yang telah dibacakan oleh hamba-Mu. Biar ya Tuhan Engkau menguatkan dan memberikan kepada kami para hamba-hamba-Mu kebijaksanaan dan kepintaran dan kesatuan, sehingga kami bersatu antara Parhalado dan juga dengan para ruas untuk melakukan segala program yang akan kami laksanakan di tengah-tengah gereja-Mu ini, sehingga di dalam persekutuan kami Engkau termuliakan di dalam puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang selalu campur tangan di setiap rencana di tengah-tengah gereja-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapak yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami mau pulang dari tempat ini. Berkati kami di perjalanan, antar kami di dalam sukacita penuh dengan damai, bertemu dengan keluarga. Bagi saudara kami ya Tuhan yang sedang sakit, biarlah Tuhan yang selalu menjamah dan memberikan pemulihan dalam penyembuhan jasmani dan rohani mereka. Di dalam pemilihan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mengadakan di tanggal 14 Februari 2024. Biarlah Tuhan yang selalu berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Jauhkan segala orang-orang yang membawa kerusuhan. Biarlah ya Tuhan pemilihan di tanggal 14 ini berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai petunjuk-Mu. Kami menunjuk siapa yang layak berdiri untuk memimpin negara dan bangsa kami ini yang sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, ajari kami untuk melakukan itu dan buka pintu hati kami supaya kami tidak melihat materi tetapi melihat akan kasih setia daripada Engkau untuk menaungi negara kami di dalam roda pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala permintaan kami orang yang berdosa, kiranya ampunilah kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, kita menyerahkan persembahan kita ke depan. Damai sejahtera
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Horas, selamat hari Minggu, mari kita saluhuna.